pembahasan kita adalah khusyuk yang ada di dalam hati. Jadi hati kita itu didudukkan dulu. Hati kita ini lompat-lompat, lari-lari ke sana kemari. Didudukkan dulu dia. Bagaimana cara mendudukkannya? Maka ada 7 langkah. Langkah yang pertama, diawali dari mengambil air wudhu. Ketika berwudhu itu, kita sudah dengan penuh kesadaran. Jadi pikiran kita yang ke sana kemari, ke mall, ke pasar, ke kantor, ke kampus, ke Instagram, itu ditarik dia masuk ke dalam diri kita. Dari mulai berwudhu dulu. Maka waktu mencuci tangan itu, kita sedang meyakini bahwa dosa-dosa dari tangan kita lepas. Tarik pikiran, jangan lagi ke pasar, jangan lagi ke mall, tapi fokus ini, fokus. Ketika air masuk ke dalam mulut, ke hidung, saat itu kita sedang melepaskan dosa-dosa mulut, dosa-dosa hidung. Ketika air disiramkan ke muka, saat itu sedang lepas dosa-dosa biji mata. Saat air disiramkan ke tangan, saat itu lepas dosa-dosa tangan. Saat air disiram, diusapkan ke kepala, maka lepaslah dosa-dosa isi otak kepala yang selama ini diisi dengan pikiran kotor, pikiran jahat, pikiran dendam. Keluar dari lubang telinga. Saat disiramkan air ke kaki, saat itu keluarlah dosa-dosa dari celah-celah kuku jari jemari kaki. Hadisnya ada dalam kitab Sunan Ibni Majah. Seakan-akan dosa itu mengalir ke dalam aliran air wudhu. Kalau pernah kita habis dari nangkap ikan di sawah, mandi, kan kelihatan lumpurnya itu bersama air mandi. Begitulah air wudhu itu membawa dosa. Seandainya terlihat, seakan-akan nampak dosa itu copot lepas. Setelah itu baru berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadi pikiran kita sudah diajak. Jadi seperti main bola juga. Gak bisa langsung ujuk-ujuk tiba-tiba masuk ke lapangan bola langsung. Gak bisa, kram dia, kaget dia. Jadi ada pemanasannya dulu. Makan pun gitu juga. Orang-orang barat itu, kalau kita, itu kan ada ya makanan ringan dulu. Jangan langsung makan berat, terkejut usus perut itu. Buka puasa gitu juga, takjil dulu. Korma dulu, air putih dulu, bubur dulu, baru. Sholat ini gitu juga. Jadi dari mulai wudhunya itu sudah khusyuk, diajak pikiran kita. Wudhu. Yang kedua, azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kita seakan-akan ini adalah panggilan hari kiamat. Khusyuk, aku sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya kita dianjurkan tidak boleh ngomong ketika azan. Kata Imam As-Suyuti, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, orang yang ngomong, ngobrol ketika azan, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Makanya usahakan jangan dekat dengan orang yang akrab. Kalau dekat dia nanti ngajak ngobrol, agak-agak jauh dikit. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Asyhadu anna Muhammad. Hayya ala salah. La hawla wa la quwata illa billah. Hayya ala al-falah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tutup dengan doa wasilah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث اللهم مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Siapa yang menjawab seruan azan, menutupnya dengan doa wasilah, halal lahu syafaati, maka dia mendapatkan wajib dapat syafaatku, wajabat lahu syafaati, wajib dia dapat syafaatku hari kiamat. Sebenarnya Nabi ingin menggiring supaya kita khusyuk dari mulai azan ini. Makin kuat pikiran kita itu.
Dari mulai wudhu udah kuat, nyawa azan sudah kuat. Yang ketiga, memasang niat. Jadi ketika kita mau sholat itu, kita sudah pasang niat. Kalau hanya selintasan pikiran, seperti torehan pensil di atas kertas putih, itu baru hanya namanya khatar, lintasan pikiran. Kalau dia udah agak kuat, coretkan pensil di atas kertas, itu namanya azam. Tapi kalau dia sudah nyata, jelas, itulah dia niat. Nah, maka kita sedang menghadap Allah SWT, berniat, saya sholat maghrib 3 rakaat, jadi makmum karena Allah Ta'ala. Niatnya dipasang di dalam takbir, dalam mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Di dalam takbir itu ada, saya sholat maghrib 3 rakaat, adaan makmum. Saya sholat maghrib 3 rakaat, sholatnya ada, bukan qadha, bukan i'adah, makmum. Jadi imam, bukan jadi makmum, bukan jadi imam. Itu dipasang di dalam takbiratul ihram. Jadi takbirnya itu berisi dari A sampai bar. Allahu Akbar. Situlah puncak fokus ketemunya antara mulut, hati, pikiran. Bertemu dalam satu titik. Allahu Akbar. Yang keempat, membaca. Beda bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Bahasa Indonesia, kalau ada orang membuka, lalu kemudian ini membaca namanya. Kalau bahasa Arab, kalau hanya sekedar melihat, mulutnya tidak bergerak, itu namanya mutola'ah. Sedangkan kita sholat itu adalah qira'ah. Qira'atul Fatihah. Qira'ah itu mulut bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi kalau ada orang sholat mulutnya tidak bergerak, itu mutola'ah. Sedangkan kita sholat itu disebut qira'ah. Qira'atul Fatihah. Jadi semua bacaan itu dibaca. Allahu Akbar. Jadi bukan hanya diam saja. Itu membantu kekhusyuan. Itu yang keempat. Yang kelima, penggunaan nafas. Jadi nafas itu kata Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, nafas itu membantu kekhusyuan. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ada orang yang bagi 3 nafas, ada yang 1 nafas. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tapi ada orang yang pelan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahumma ba'id baini wa baina khotaayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Atau dia baca iftitah, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dengan suara yang hamsah. Hamsah itu kira-kira didengar telinga sendiri. Hamsah namanya. Tidak sampai didengar orang sebelah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Karena ada orang tidak bergerak mulutnya sama sekali dan tidak ada pengaturan nafas, dan dia pun tak tahu entah kapan baca itu. Menikmati, dinikmatinya sholat itu. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuq wahdi wa'afi wa'afani. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Allahu Akbar.
At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Membaca pengaturan nafas didengar telinga. Berikutnya, faham. Saya tidak menyuruh menghafal terjemah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Bukan itu yang saya maksud. Faham saja secara umum. Bukan terjemah perkata. Karena sulit, itu menyulitkan orang awam. Paling tidak paham dia secara umum. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Oh, subhana maha suci Allah. Tuhanku Rabb a'la, maha tinggi, wa bihamdihi. Jadi kalau diurutkan tadi, dari mulai menjawab wudu, menjawab azan, memasang niat, fokus, membaca, bersuara, pengaturan nafas, faham. Yang ketujuh, pikiran tidak melompat pada gerakan berikutnya. Jadi jangan sampai ketika berdiri, pikirannya sudah melompat kepada ruku. Di saat ruku, pikirannya sudah melompat kepada i'tidal. Di saat i'tidal, pikirannya sudah melompat kepada. Kalau dia sedang ruku, maka pikirannya juga ikut sedang ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in. Menikmati. Makan aja pun ada orang yang menikmati, ada yang tidak. Makan ini selesai. Tapi ada orang makan. Dinikmatinya makan itu. Salat ini pun begitu juga. Dinikmati iftitah itu. Dinikmati tasyahud itu. Dinikmati duduk antara dua sujud itu. Dinikmati berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Kami sudah memberikan kepada engkau nikmat yang besar. Fasholli li rabbika wanhar. Laksanakanlah salat, berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Siapa yang membencimu, siapa yang memusuhimu, maka dialah yang terputus, bukan engkau. Nah, jadi bahwa di dalam perjalanannya pikiran ini agak lari. Seperti bawa motor. Bawa motor itu kan kadang-kadang agak-agak lari ke kanan, agak-agak lari ke kiri. Jangan sampai naik ke trotoar, jangan sampai, tetap fokus. Seperti bawa mobil juga. Makanya jangan ada kesibukan di luar itu. Jangan lihat handphone, jangan ngobrol sama orang, jangan. Memang betul-betul fokus. Supaya jangan sampai dia lari ke kanan, lari ke kiri. Seperti orang meniti pematang di tengah sawah. Ini sawah kanan, sawah kiri. Di tengah sawah ini ada tanah liat yang licin. Namanya pematang. Ada orang memikul padi. Memikul beras habis panen padi. Kadang-kadang terpeleset agak lari ke kanan. Terpeleset agak lari ke kiri. Kalau terpeleset naik lagi. Jawab wuduknya sudah. Jawab azannya sudah. Pasang niatnya sudah. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah bukratan wa asila. Agak lari sikit, balikkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak lari pikiran itu, balikkan lagi. Dilawan terus. Allah akan menolong. Walladzina jahadu fina
orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana. Makanya dengan bersuara, dengan mengatur nafas, itu membantu kita untuk khusyuk. Tapi jangan bangga dengan usaha-usaha ini. Karena khusyuk ini tidak semata usaha kita. Kita hanya menyiapkan cawannya, menyiapkan mangkoknya. Khusyuk itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga dulu dengan usaha, oh saya udah ini, enggak. Allah yang mendatangkan kekhusyuan itu. Kita siapkan usaha ikhtiar dari kita khusyuk. Jadi saya hanya mengajarkan bagaimana cara menampung hujan. Ustadz, gimana caranya biar supaya dapat air hujan? Siapkan embernya, tampunglah. Bahwa airnya lebih dapat abang, ibu, bapak, kakak, adik, lebih banyak dapat dari saya, bisa jadi. Khusyuk itu nggak ada yang tahu. Bisa jadi antum lebih khusyuk daripada Ustadz Somad. Ustadz Somad pikirannya mungkin macam-macam. Antum lebih khusyuk, lebih takut, lebih tawadhu, lebih khudu, lebih tadallul, lebih sukun. Nah itu. Nah, jadi minta kepada Allah. Khusyuk ini rezeki juga. Rezeki itu ada usaha dari kita, ada pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai pada doa terakhir. Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Mintakan apa yang mau dimintakan pada Allah sebelum salam, itu juga waktu afdal untuk berdoa. Jangan diucapkan di mulut pakai bahasa Indonesia, batal sholat. Dalam hati saja apa yang dimintakan. Masalah jodoh, masalah hutang, masalah usaha, masalah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita nikmati sholat ini per episodenya. Dari mulai iftitahnya, fatihahnya, ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara dua sujudnya, tegak lagi. Fatihahnya, ayatnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, duduk antara sujudnya, tasyahudnya, sampai salam. Dari mulai aqwalun wa af'alun mufattatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Wa muqtatamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Dari garis start sampai ke garis finish ini bisa 100%, alhamdulillah. Tak bisa 100%, 90. Tidak bisa 90, 70. Enggak bisa 70, 50. Ada usaha ikhtiar kita untuk terus memperbaiki diri. Maka tema judul kita malam ini amat sangat bagus supaya ibadah kita baik. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah sholatu. Yang pertama kali dihisab, dihitung nanti pada hari kiamat adalah sholatnya. Idza sholahat, sholahal amalu kullu. Kalau sholatnya bagus, amal lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat, kalau sholatnya rusak, fasadal amalu kulluh, maka rusaklah amalnya yang lain.